Iya, Mbak. Untuk UN pilihan ganda semua. Nanti tinggal dibaca-baca aja. Saya hanya sedikit menambahi aja nanti untuk UN. Biasanya UN itu pasti pilihan ganda semua, nggak ada isi. Udah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Rofi. Nah, mari kita belajar bareng-bareng tentang pemahaman geografi ya. Nah, untuk geografi ini kita belajar namanya struktur bumi biasanya ya. Itu adalah geografi tentang bumi, kehidupan di bumi. Nah, kemarin kita telah belajar yaitu tentang peta ya. Peta itu adalah bentuk kecil atau dari sebuah gambaran di bumi. Nah, peta itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada peta navigasi, ada lagi peta navigasi, ada peta militer, peta wisata dan sebagainya. Itu tergantung bentuk-bentuk dari peta kegunaannya. Ada peta dinding dan sebagainya. Nah, peta-peta tersebut itu nanti akan menunjukkan bagaimana kalau militer. Saya juga belum pernah lihat ya bentuk peta militer. Biasanya itu adalah untuk mengetahui sarang-sarang musuh atau tempat-tempat musuh. Nah, kalau peta navigasi, seperti GPS itu ya, penunjuk arah itu namanya peta navigasi. Kalau kita mau ke kota A, dari kota A itu bagaimana caranya, lewat naik apa, bisa sebagainya. Ada lagi peta wisata. Kalau wisata biasanya adalah digunakan untuk tempat objek-objek yang menunjukkan objek-objek wisata atau yang menunjang seperti restoran, penginapan, objek-objek wisata dan sebagainya. Inilah kegunaan peta. Nah, setelah kita melihat peta, kita lanjut ke desa atau sebagai objek desa. Desa itu apa? Karena saya hidup di desa pasti tahu desa itu apa. Kira-kira apa, Mbak Rafi? Desa itu apa? Kira-kira apa, Mbak Rafi? Untuk desa itu apa? Pengertian dari desa itu apa? Suatu daerah kecil yang memiliki batas wilayah. Boleh. Nanti kita harus tahu ya. Kita juga harus tahu nanti ada desa, ada kota. Nah, kalau kota itu bagaimana, kalau desa itu bagaimana. Nah, desa itu adalah sebuah suatu daerah kecil yang terdapat di luaran atau di luar batas kota. Nah, perkotaan tadi itu namanya desa. Karena desa itu ya letaknya di pinggir-pinggir itu ya. Kalau desa kan letaknya di pinggir-pinggir. Nah, ini namanya desa. Kelompok-kelompok kecil. Nah, ini disebut desa. Ada kota nanti, ada kota itu apa dan sebagainya. Nah, yang penting desa adalah suatu daerah kecil yang memiliki batas wilayah atau berbatasan dengan wilayah perkotaan, kota. Ini desa. Nah, struktur spesial desa. Nah, di sini. Kalau kita bisa mengetahui tentang desa, berarti itu adalah daerah kecil ya, yang terletak di luaran atau berbatasan dengan kota, perkotaan. Ini namanya desa. Berarti walaupun jaraknya jauh, ya tetap dinamakan desa.
karena perbatasannya ada kota-kotanya pasti ada. Struktur spesial desa, letak desa dan kondisi alam sekitar akan menciptakan pola keruangan dan sistem. Artinya apa? Letak di suatu kondisi desa itu kondisi alam sekitar akan menentukan pola keruangan dan sistemnya. Nah, desa yang letaknya di perbukitan mayoritas sistemnya nanti itu berbeda dengan berada yang di pepetan kota. Itu pasti sistemnya sudah berbeda dari cara pemerintahannya, dari cara pola ekonominya dan sebagainya pasti berbeda. Contohnya kalau di kota mungkin orang cenderung usahanya itu biasanya apa kalau di kota? Ya mungkin buka toko, buka warung, buka usaha dan sebagainya. Nah itu kan kalau di kota. Nah, misalkan kalau di desa yang di gunung, nah di gunung itu biasanya mayoritasnya apa pekerjaannya? Ya bisa mungkin berkebun, bertani dan sebagainya itu ya. Ya itu. Nah itu adalah untuk kelompok-kelompok dari sistem yang ada di desa dan di kota. Nah perhubungan, sudah ada perhubungan adalah struktur spesial desa dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor sosial. Nah, hubungan dari suatu desa itu pasti ada strukturnya. Nah, diberi faktor alam dan faktor sosial. Nah, beda ya faktor secara orang bercengkrama, orang kota dan orang desa itu berbeda. Nah, caranya juga berbeda. Kalau desa biasanya kerukunannya lebih tahu. Biasanya itu kalau ditanya tetangganya dari lebih dari satu RT mungkin tetangga desa tahu siapa itu namanya dan sebagainya. Tapi di kota biasanya nah, pepetan apa rumahnya berhimpitan juga jarang tahu itu namanya siapa, Pak siapa dan sebagainya. Itu kan di kota ya. Nah, makanya berbeda. Faktornya itu faktor sosial dan faktor alamnya berbeda. Kalau di desa yang perbatasan kota biasanya cenderung alamnya itu adalah cuacanya panas ya. Kalau di pegunungan atau di perbukitan biasanya faktornya adalah cuacanya dingin. Nah, nah, faktor alam ini dipengaruhi dari sistem hubungan antara lain yaitu iklimnya berbeda. Nah, ada iklim tropis, ada iklim subtropis dan sebagainya. Iklim berbeda-beda. Yang kedua itu biasanya ada tanah. Nah, mungkin tanah di sebuah desa itu berbeda-beda. Nah, kalau di perkotaan tanahnya mungkin datar ya, tapi kalau di pegunungan itu tanahnya bisa itu apa namanya bentuknya itu teping-teping itu ya, pegunungan tadinya. Nah, nah itu biasanya kalau di kota itu penduduknya atau bangunan-bangunannya itu jaraknya relatif dekat, tapi kalau di pegunungan masih mempunyai jarak, bisa dibuat kandang kuda dan sebagainya itu ya untuk bangunan-bangunannya dan sebagainya. Untuk atau rumahnya itu relatif lebih ada jaraknya lebih longgar gitu ya. Ya, mungkin Mbak Bintang bisa bercerita tentang kondisi alamnya. Ya, kondisi alamnya di situ sedang lembab, tapi hatinya jangan ikut lembab ya. Oke. Temannya kemana ini, Mbak Bintang, Mbak Rofi? Ini AB ya. Oke.
Berarti iklim tropis tanah ini biasanya berbeda-beda. Kalau desa di kota itu relatif datar atau di pesisir itu tanahnya datar, tapi kalau di pegunungan mungkin bentuk tanahnya, strukturnya itu berbukit-bukit. Tata air dan sumber daya alamnya juga berbeda ya. Nah, kalau tata airnya mungkin di kota itu banyak yang menggunakan sistem airnya, mungkin airnya pakai pump, air PDAM, air minum, mungkin pakai air sumur, bor dan sebagainya. Kalau di pedesaan pakainya mungkin langsung dari sumber mata airnya. Faktor sosial ini. Selamat malam Mbak Wiwin. Faktor sosial ini apa aja di sini? Melingkupi yaitu ada tingkat ekonomi, ada mutu pendidikan, adat istiadat, serta kebudayaan. Artinya apa? Di sini tingkat ekonomi dari suatu desa itu berbeda-beda. Nah, mungkin bisa dilihat mungkin sebelum dan sesudah kalian pergi ke jadi pekerja di luar negeri dan di desa, pasti tingkat ekonominya bisa membedakan. Nah, dulunya bagaimana, sekarang bagaimana dalam sebuah desa. Misalkan sekarang mungkin dulu ekonomi masyarakat tersebut itu kan ekonomi suatu masyarakat itu bisa makmur apabila perputaran uang itu besar di suatu daerah tersebut. Itu akan tingkat ekonominya itu tinggi. Tapi kalau peredaran uang di suatu tempat itu sedikit, maka bisa dikatakan uh, tingkat ekonominya itu lemah atau masih sedikit. Makanya perputaran uang itu di kota dan di desa itu banyak di kota. Makanya biasanya banyak pabrik-pabrik dan sebagainya, perusahaan-perusahaan itu berada di kota, jarang yang berada di desa karena perputaran mata uang itu biasanya lebih besar di perkotaan. Mutu pendidikan, nah ini yang sangat-sangat perlu kita cermati, mutu pendidikan. Nah, di suatu desa biasanya pendidikannya itu bagaimana? Mbak Rofi, Mbak Bintang, Mbak Wiwin. Biasanya kalau di desa itu kesadaran akan pendidikan itu bagaimana? Rendah, masih kurang. Kalau Mbak Rofi biasanya bagaimana? Di desanya Mbak Rofi biasanya untuk mutu pendidikan atau pendidikannya itu orang-orang memandangnya bagaimana pendidikan itu? Ya, biasanya kalau kita dari pendidikan di suatu desa itu yang desanya di pinggiran kota mungkin masih banyak orang tua yang respect dengan pendidikan. Mungkin anaknya itu memang tahu manfaat dari suatu pendidikan, makanya sadar akan pendidikan. Tapi kalau kita berjalan di suatu desa, tidak dipungkiri bahwa untuk kesadaran dalam belajar itu masih rendah. Nah, biasanya bagaimana? Nah, orang tua tidak terlalu memperdulikan tentang apa namanya? Tentang pendidikan anaknya. Contohnya, anaknya di situ di sekolah diajari apa, dapat PR atau tidak, biasanya tidak dipedulikan. Yang penting anak itu sekolah kan seperti itu kan kalau di desa. Yang penting anak itu sekolah, entah itu dapat nilai baik, entah itu bagaimana. Mbak Bintang malah nggak boleh sekolah ya.
Karena biasanya, karena ini adalah kesadaran dari orang-orang dahulu tentang pendidikan. Nah ini, ya, semoga aja nanti bisa lanjut terus itu Mbak Bintang, Mbak Wiwin, dan Mbak Rafiq ya. Ya, karena apa? Biasanya kesibukan dari seorang orang tua itu yang tidak memikirkan kebutuhan dari pendidikan anaknya. Yang penting nanti apa? Yang penting nanti kalian bisa kerja itu aja. Yang penting elangi sekolah, ikut sekolah. Biasanya kalau sudah lulus SD mungkin masih perlu banyak yang meneruskan ke tingkat menengah. Tapi setelah SMP atau MTS inilah biasanya yang orang tua sudah nggak respect gitu ya. Biasanya kalau sudah lulus SMP atau MTS orang mau apa, harus gede tinggal kerja aja. Sebenarnya kerja nanti bisa sendiri. Padahal kita diajarkan di agama Islam, bisa diajarkan ada artinya ya. Kalau ingin meraih dunia juga harus dengan ilmu, dan juga kalau ingin meraih akhirat juga harus dengan ilmu. Artinya apa di situ? Artinya itu adalah kalau ingin sukses di dunia ya juga harus berilmu, punya ilmunya dalam bidang apapun. Contohnya kalian ingin sukses. Nah, keahliannya apa? Di situ keahliannya adalah sebagai dokter. Ya iya. Ya harus tahu ilmunya dokter itu apa. Cara menyembuhkan sakit pilek itu menggunakan obat apa. Nah, kalau banyak demam ini bagaimana? Kalau ada tangan yang slip itu sebagai apa? Nah, ini. Makanya itulah yang namanya kalau mau sukses di dunia maka harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Nah, misalnya contohnya lagi dalam bidang bisnis. Nah, bisnis apa? Jual beli barang atau mobil. Nah, boleh. Nah, dalam jual beli mobil kita juga harus apa? Tahu ilmunya. Ilmunya apa dalam berdagang mobil? Nah, mungkin harga pasarannya, kelemahan dari suatu produknya, atau kelebihan dari produknya dan sebagainya. Ini kan juga harus punya ilmunya, harus tahu ilmunya. Nah, cara mendapatkan pembeli bagaimana, cara merayu pembeli bagaimana, dan sebagainya, kan itu harus tahu ilmunya. Nah, itu adalah dari faktor pendidikan. Ditarik aja Mbak Bintang biar mau ikut masuk kelas. Yang kedua, ini baru dari segi pendidikan. Ini kenapa orang di desa biasanya yang di pegunungan itu sulit maju. Nah, lebih cenderung kalau orang desa biasanya pilih urbanisasi ya, berpindah ke kota karena ingin. Nah, biasanya kan seperti itu. Karena nggak mau hidup di desa, biasanya urban, pindah ke kota. Tapi sebenarnya kalau kita ada pemerataan, biasanya itu lebih bisa merata kalau kita bisa mengembangkan di desanya. Yang kedua adalah adat istiadat. Ini pasti berbeda di satu desa. Desa A dan desa B ini mempunyai adat yang berbeda dalam hal pernikahan aja. Biasanya adat Jawa, Sunda dan sebagainya itu berbeda-beda. Nah, baru tangga desa juga biasanya adatnya sudah berbeda. Nah, misalnya tahapan-tahapan untuk menikah dan sebagainya itu kan ada tahapannya, itu pasti ada perbedaan. Nah, budayanya sudah berbeda, adatnya berbeda. Unsur-unsur desa. Yang pertama adalah daerah. Nah, ini desa itu bentuk dari beberapa daerah. Ada daerah, nah mungkin daerah pesisir, ada daerah pegunungan, ada daerah perkotaan. Bergerakan daerahnya. Berarti daerah. Nah, daerah pegunungan berarti itu tempatnya di atas bukit, bentuk lahannya ada yang jaraknya perumahan atau antar kepala penduduk
penduduk itu masih jauh. Ada pesisir, ada perkotaan, dan sebagainya. Nah, kalau daerah di pegunungan biasanya daerah di pegunungan biasanya pekerjaannya tani, buruh, dan sebagainya. Kalau di pesisir, nelayan, dan sebagainya. Kalau di rawa mau cari apa Mbak Bintang? Buaya. Buayanya Mbak Bintang itu ya. Tapi salut ya sama buaya ya aslinya ya. Kalau buaya itu kan katanya itu binatang paling setia itu ya. Itu buaya. Iya, betul. Oke, itu dari segi unsur daerahnya. Yang kedua adalah penduduk. Nah, sistem penduduk. Penduduknya biasanya kalau di daerah yang dekat-dekat perkotaan atau pinggiran perkotaan itu penduduk desanya relatif padat, banyak ya. Berbeda dengan di desa-desa yang berada di pegunungan. Nah, kalau pegunungan biasanya jumlah penduduknya relatif sedikit dibanding dengan yang berada di pinggiran kota. Pesisir juga biasa sama. Biasanya adalah orangnya lebih banyak untuk yang di pesisir itu ya. Nah, itu. Ada yang dari pesisir? Daerahnya pesisir? Iya, Mbak Bintang di daerahnya baru ada 4 rumah ya. Oh, iya, rumahnya gede banget mesti ya. Satu desa hanya 4 rumah ini pasti gede banget ini. Oke, itu dari jumlah penduduk. Berarti jumlah penduduknya kalau kita bisa tahu jumlah penduduk, kita bisa melihat sendiri jumlah penduduk yang ada di perkotaan, desa, dan sebagainya. Kalau di desa pinggiran jauh dari perkotaan itu biasanya relatif sedikit berbeda dengan penduduk-penduduk daerah yang dekat perkotaan atau di pesisir, daerah pesisir. Itu jumlah penduduknya relatif banyak. Yang orang Madiun ya. Nah, siapa tahu besok jalan ke Madiun bisa main ini Mbak Win ya. Yang ketiga yaitu unsur penduduk adalah tata kehidupan. Nah ini. Ya, siap makan pecelnya ini ya. Tata kehidupan dalam sebuah desa itu juga berbeda-beda. Nah, dari segi apapun tata kehidupan, cara bersosialisasi, bentuk rumah, apalagi eh, cara berinteraksi antar masyarakat dan sebagainya, ini pasti berbeda dari setiap daerah. Nah ini mungkin kita tahu yang dari Ponorogo, jalan-jalan yang dari Brebes, cari cara kehidupan juga berbeda. Pola makannya juga berbeda. Mungkin Mbak Bintang kalau makan satu porsi 2 piring ya. Kalau Mbak Wiwin mungkin bisa mungkin hanya 1 piring. Mungkin juga Mbak Kristinan ini mungkin setengah piring dan sebagainya. Itu kan yang dimaksud pola makan atau mungkin bahan pokoknya makanannya juga
berbeda. Waalaikumsalam Mbak Umi. Selamat bergabung. Nah ini berbeda-beda banyak sekali tata kehidupan, pola kehidupan, interaksi, cara masyarakat. Ini belum termasuk hal-hal yang lain. Nah, tata kehidupan ini. Ya ini jadi makanan juga berbeda kan, ada yang makan nasi, ada yang makan jagung, ada yang makan sagu. Nah, ini. Tapi yang paling sehat itu jagung ya saya rasa ya, rendah kolesterol gula itu ya. Ya, oh Mbak Bintang bisa tahu gaplek ya? Nggak tahu ya, gaplek itu apa? Oh, iya. Iwul, ya. Ya. Kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya kalau gaplek tahu ya. Gaplek itu apa? Singkong kering gitu. Ya, oke. Nah, itu adalah dari sebuah tata kehidupan. Kalau klasifikasi desa tadi ada pegunungan, pinggiran kota dan juga pesisir. Pak Bintang itu kelihatannya dari Nusa Kambangan ya, Cilacap ya. Kan betul kan? Nusa Kambangan itu ya. Dulu saya juga pernah punya teman juga orang Cilacap, tapi tidak tahu Cilacapnya mana supaya saya lupa itu. Dekat Nusa Kambangan itu. Mungkin tahun mana saya lupa itu. Oke. Nah ini berarti menurut klasifikasi desa berarti ini ada kampung atau desa yang berada di desa pegunungan, perkotaan atau datar dan juga pesisir. Nah ini. Nah ini klasifikasi desa berdasarkan kegiatan masyarakatnya. Nah, kalau berdasarkan potensi, nah, kegiatan potensinya itu berpotensi tinggi yaitu adalah menempati lahan pertanian yang subur dan topografi yang datar atau agak miring. Dilengkapi fasilitas irigasi teknik mempunyai kemampuan untuk berkembang lebih lanjut. Contohnya seperti ini. Jadi suatu desa ini mempunyai potensi tinggi apabila suatu desa ini menempati tanah yang subur. Waalaikumsalam Mbak Mei, selamat bergabung. Ya, jadi menempati lokasi yang subur. Nah, jadi karena apa? Pertanian yang subur, tanah yang subur ya, akan meningkatkan taraf ekonominya maju. Kalau ekonominya maju biasanya untuk peradabannya lebih maju, bisa berkembang. Contohnya itu. Dulunya kita tidak pernah tahu itu bagaimana cara menggunakan komputer, cara menggunakan HP Android dan sebagainya. Setelah kita memiliki, karena
bisa memiliki, kita tahu cara menggunakan sebuah laptop dan sebagainya. Oh, sebenarnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kita tahu gunanya. Ini adalah kemajuan dari bentuk budaya atau kebiasaan. Dulu kita melihat laptop itu apa? Komputer lah. Komputer cara menggunakannya itu bagaimana? Ternyata kalau dipencet A ya bisa mengetik huruf A. Oh, asik banget ternyata ya. Komputer dan sebagainya. Nah, ini. Nah, setelah itu, loh kok ngitungnya bisa cepet ya? Nah, ternyata menggunakan Excel. Nah, ini menggunakan rumus sum up reg, apalagi itu. Aku nggak bisa menggunakan komputer seperti itu ya. Ya, biasanya kan seperti itu ya. Nah, ini contohnya untuk berkembang. Yang pertama yaitu menempati pertanian yang subur atau dengan daerah yang subur yang dilengkapi dengan irigasi. Nah, ini ada irigasinya, terus ada tanahnya yang subur, ini akan berpotensi lebih baik. Nah, baik dan mempunyai kemampuan yang lebih lanjut, banyaknya ilmu-ilmu baru, cara-cara yang sehat dalam berkebun dan sebagainya, atau mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Ini masyarakatnya berpotensi tinggi dalam perubahan. Nah, ini perubahan ini diperoleh biasanya itu lebih cepat itu dengan adanya pengalaman. Nah, ini pengalaman itu lebih berharga itu kalau sudah kalau sudah mempunyai pengalaman. Biasanya kalau dibuat sebuah di suatu daerah sulit sekali untuk diterapkan karena pengalamannya ini berbeda tapi butuh waktu, ada proses. Nah, ini sedikit mungkin akan ada waktu untuk menemukan hasilnya. Contohnya dulu pasti kalian itu kalau melihat buku di rumah, ada tempat belajar dan sebagainya. Kalau orang yang hanya memikirkan apa ya istilahnya, tidak peduli dengan pendidikan, biasanya acuh dengan buku, malas untuk membuka buku, baca dan sebagainya, biasanya malas karena tidak mau. Biasanya dia lebih suka mendengar ya, orang sekarang seperti itu, dia lebih suka mendengar. Kalau disuruh baca pasti males. Kalau saya orangnya tipenya seperti itu. Kalau baca itu males. Yang penting ada yang cerita itu lebih mudah. Nah, kalau cerita kan bisa sambil tidur, nanti bangun-bangun sudah selesai ceritanya itu ya. Kan seperti itu ya Mbak Uli, Mbak Wiwin, Mbak Kristi, Mbak Bintang. Biasanya kalau ada orang cerita itu kan lebih enak sambil tidur. Nanti sudah selesai itu ya ceritanya. Dan orang yang cerita itu apa biasanya? Yang cerita itu bisa emosi ya. Oh. Biasanya kan sedih itu. Nah, ini. Kalau ingin membuat orang emosi itu mudah ya biasanya. Nah, orang yang cerita tinggal tidur aja. Nah, ya, nanti orangnya tahu-tahu bisa tidak ada itu. Biasanya Mbak Bintang seperti itu, kelihatannya gitu itu ya. Yang kedua, biasanya orang itu satu desa itu berpotensi sedang, berarti sedang artinya apa? Tidak tinggi-tinggi. Ada perubahan tapi potensinya itu relatif lama. Nah, contohnya apa di sini? Suatu desa atau lahan pertanian agak subur, tidak terlalu subur tapi agak subur. Relatif tidak rata, iklim yang mendukung untuk kegiatan pertanian masih mempunyai kemampuan untuk berkembang. Artinya di sini suatu daerah itu biasanya berpotensi berkembang, sedang berkembang, artinya agak lama untuk berkembang. Biasanya itu adalah mempunyai struktur tanah yang agak subur. Nah,
Terus adanya keadaan tanah, struktur tanahnya tidak rata, bergelombang, berbukit, bukit dan sebagainya. Ini yang mengakibatkan potensi untuk berkembang itu sedang. Berarti relatif seimbang, dikit-dikit itu ya. Sebentar, ini ada apa ini? Enggak apa-apa. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari tingkat potensi suatu daerah itu bisa berkembang, perkembangannya cepat, sedang, dan juga rendah. Tapi juga apabila masyarakat itu menempatkan suatu di tanah yang subur, tapi tidak mau berkembang orangnya, ya sama saja, sulit untuk berkembang. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu berpotensi rendah, yaitu lahan tanah tidak subur dan relatif sulit sumber air dan sebagainya. Ini kalau di yang rendah, untuk perkembangan rendah itu apabila suatu daerah itu terletak di suatu daerah yang berbukit dan sulit untuk mendapatkan air. Nah, ini biasanya untuk perkembangannya itu sulit. Nah, atau sistem pertaniannya itu tergantung dengan curah hujan atau biasanya disebut dengan tanah tada hujan. Ini adalah tingkat potensinya untuk maju itu rendah. Mungkin ada yang ingin bercerita tentang potensi dari masing-masing daerahnya, bagaimana kalau potensinya di sana, termasuk tinggi, rendah, atau sedang. Nah, ini. Nah, karena potensi ini juga didukung dengan SDM-nya atau sumber daya manusianya. Kalau tempatnya subur tapi SDM-nya rendah, juga tidak akan maju. Nah, ini makanya semuanya itu ada di SDM. Kalau SDA-nya sudah bagus, lahannya sudah subur, terus tanahnya juga datar, banyaknya air, irigasinya mencukupi dan sebagainya. Nah, tapi SDM-nya lemah, juga dia tidak akan tidak akan apa? Tidak akan berkembang. Nah, mungkin banyak sekali contoh-contoh kalau rendah berarti tidak cocok untuk bertani. Nah, ini betul. Nah, sekarang banyak kan di berita-berita kasus tentang banyak sekarang berita itu dari terjadinya apa? Krisis di mana itu? Nah, itu yang sangat menghasilkan. Ya, inilah biasanya yang paling banyak itu kan yang di Indonesia itu paling banyak biasanya itu daerah yang masih sifatnya tada hujan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini adalah cara-caranya untuk potensi dari suatu daerah atau desa. Dari potensi, jadi berpotensi berkembangnya itu lebih tinggi, sedang, dan rendah. Jadi tergantung dengan geografisnya juga. Berdasarkan perkembangannya, ini ada 4. Yang pertama adalah desa tradisional. Artinya apa? Disebut juga desa
paduan masyarakat suku terasing. Nah, berarti daerahnya ini masih daerah yang asing. Nah, belum ada terjamah dengan orang luar. Nah, ini desa tradisional atau masih primitif. Tahu ya, primitif ya. Nah, masih tertinggal. Nah, jauh dari peradaban, bukan peradaban ya, jauh dari perkotaan, masih tempatnya misalnya di suatu tengah-tengah hutan dan sebagainya. Ini masyarakatnya ini adalah masyarakat tradisional. Nah, mungkin itu bisa dijalankan suku Dayak, tapi Dayak sekarang kan banyak sekali yang ada di kota. Nah, banyak sekali, tapi juga yang yang sulit berkembang biasanya itu adalah masyarakat atau desa-desa yang di dalam hutan itu ya. Ya ini. Yang kehidupannya bergantung pada alam. Ya ini. Jadi itu adalah daerah-daerah tradisional. Nah, berarti kehidupan masyarakatnya itu masih tergantung pada alam. Nah, berarti alam. Nah, ini penduduknya cenderung tertutup, berarti tidak mau tidak ada mau menerima golongan dari luar, masih tertutup dan sebagainya. Tidak adanya komunikasi dengan daerah-daerah lain dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu desa. Banyak sekali di Indonesia itu ya, daerah-daerah yang masih terisolir. Nah, belum bisa dijangkau dari masyarakat luar, banyak sekali. Nah, mungkin ada yang tahu desa mana saja, apalagi desa-desa yang perbatasan dengan hutan biasanya itu. Ya, banyak sekali kan, itu penduduknya biasanya itu adalah tertutup dan tidak ada komunikasi. Gimana cara komunikasi? Nah, ini cara berdagangnya juga biasanya masih tradisional, masih dengan cara apa? Barter biasanya kan ada ya. Ada beras 1 gelas ditukar dengan ikan 2 biji dan sebagainya, atau 1 kilo. Nah, ini mungkin kalau seangkatan saya masih menemukan yaitu tentang barter itu. Saya juga dulu masih ingat semasa kecil tentang barter gitu ya. Ya, berarti barter itu masih ada sampai saat ini pun, saya yakin masih ada tentang barter itu. Sistem ya barter, jadi jual dengan menjual barang dan akan diganti dengan barang yang lain. Sistem barter, barang dibagi barang, tidak menggunakan mata uang. Walaupun biasanya kalau sekarang barternya berbeda ya. Barternya sekarang kan, ini saya punya barang singkong, kamu beli berapa? 3.000. Bentuknya berapa? Nah, ini sudah dihitung dengan uang barternya. Yang kedua adalah desa swadaya. Artinya apa? Desa swadaya berarti desanya itu adalah yang masih jarang terikat oleh kebiasaan adat. Artinya apa? Di sini suatu desa yang masih erat dengan adat-adat yang terdahulu. Berarti artinya adalah masih percaya dengan masih menggunakan adat-adat lama. Nah, contohnya dengan cara apa? Misalkan adatnya apa orang yang sini. Contohnya dalam membangun rumah. Itu misalkan di satu daerah tidak boleh hari Senin. Atau biasanya di adatnya orang yang tertua yang paling kuat di desanya itu adalah sebagai ketua desa dan sebagainya. Ini adat-adat.
Nah, jadi orang yang paling kuat di sana akan jadi kepala desa dan sebagainya. Mempunyai lembaga yang masih sederhana, jadi lembaganya hanya sedikit, ya. Nah, tidak banyak. Artinya apa? Sistem pemerintahannya itu masih sederhana. Nah, hanya bergantung beberapa orang saja, sedikit sekali, sederhana. Yang keduanya adalah tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Artinya adalah pendidikannya tingkatannya masih rendah. Mungkin kalau sekarang wajib dulu ya, mulai tahun 2000 lihatnya itu diwajibkan wajib sekolah 9 tahun. Nah, mungkin tahun 2000 atau berapa itu ya, tentang wajib sekolah 9 tahun itu. Nah, itu kan mengisyaratkan bahwa pendidikan masyarakat di suatu daerah tersebut atau suatu negara ini masih lemah, masih rendah tingkat pendidikannya. Ya, mungkin tahun 2000 atau 94 itu ya. Atau 94 itu ya. Kelihatannya saya SD kelas berapa itu ada undang-undang untuk wajib sekolah 9 tahun. Itu berarti sampai lulus MTS itu ya. Nah, berarti mulai zamannya Mbak Umi itu ya. Ya, berarti tahun 94 mungkin. Kalau ingat saya kok tahun 2000 karena mungkin saya dewasanya tahun 2000, ingatnya tahun 2000. Ya, pakai tahun 90-an itu ya. Itu ada gerakan dari pemerintah wajib sekolah 9 tahun. Yang kedua, yang selanjutnya mungkin produktivitas tanah rendah. Nah, produktivitas tanah ini rendah. Nah, biasanya ini berada di daerah yang kurang subur, agak subur tapi tidak terlalu terbengkelai, maksudnya kurus itu ya, tidak subur tanahnya, tapi tidak subur banget, relatif subur lah, produktivitasnya masih kurang maksimal. Contohnya di daerah-daerah yang mempunyai tanah berpasir dan sebagainya, ini kan kurang subur tanahnya ya dulu, tapi sekarang sudah menjadi produktivitas sendiri untuk tanah pasir, ternyata itu lebih bagus. Nah, ini kegiatan perlu dipengaruhi keadaan alam. Nah, ini contohnya kegiatan penduduknya itu banyak sekali kegiatan alamnya, contohnya mencari kayu bakar, mungkin juga mencari ikan di sungai, mancing ikan, mungkin juga bisa mencari rotan dan sebagainya. Nah, alamnya kalau musim hujan dia berhenti tidak bekerja karena tidak bisa bekerja dan sebagainya alamnya. Yang terakhir yaitu daerahnya perbukitan atau pegunungan. Biasanya kan seperti itu. Ini desa swadaya. Yang nomor 3 adalah desa swakarya. Apa itu desa swakarya? Yaitu adalah desa yang tingkat pembangunannya lebih maju. Jadi tingkatnya ini lebih maju. Sudah agak modern ya. Nah, ini. Jadi hampir modern. Tadi sudah agak masuk dalam sebuah kota. Ini kalau desa swasembada, swakarya maaf. Ini adalah pinggiran kota. Kalau desa swasembada berarti ini sudah desa yang maju. Berarti yang sudah bercukupan semuanya. Karena ada swasembada beras, swasembada berarti semua kebutuhan itu sudah lebih dari cukup. Artinya seperti itu. Nah, ini adalah berdasarkan perkembangannya. Ini desa itu ada
beberapa bagian itu ya. Ini masih ada terusannya ya, saya upload lagi. Berarti dari tingkat-tingkat ini dari suatu desa itu bisa dilihat dari beberapa komponennya. Ada ya, jadi berdasarkan perkembangan dan kegiatan masyarakat, ada berdasarkan potensi dan sebagainya ini. Nah, ini adalah dari suatu desa. Nah, bagian-bagian dari desa mungkin ada bukan mungkin ya, kakek kata mungkin. Nah, baik desa-desa itu ada yang desa yang tempatnya di pegunungan, perkotaan, dan juga daerah pesisir atau pantai ya, bibir pantai. Ini adalah suatu desa. Nah, kondisi desa ini ada beberapa pola. Nah, ini contoh dari suatu desa, cara orang bermasyarakat atau dalam cara bersosial. Biasanya seperti itu, berbeda-beda dari suatu daerah-daerah yang lain dan sebagainya. Ini. Gimana? Dari suatu desa ini bisa diartikan banyak sekali ya, desa apa aja biasanya. Ada desa yang berkembang, ada desa yang maju, ada desa yang lainnya. Nah, desa ini dapat maju apabila desa itu, maaf salah ini ya, kok malah matematika ini yang diupload. Nah, ini tidak mau diupload, tadi saya upload tidak bisa ini ya. Untuk sampai saat ini, bagaimana dari sebuah desa ini ada gambaran tentang struktur desa. Biasanya bagaimana cara masyarakatnya bersosial dan sebagainya, itu bagaimana biasanya? Di satu desa itu bagaimana? Masyarakat dari suatu desa biasanya cara bersosialisasi dan sebagainya itu bagaimana? Coba tunggu sebentar nih ya, saya baru upload ini tidak bisa. Tadi nggak bisa mandek sampai di kedua, semoga ini selesai.
Oke, ini kemarin untuk peta belum selesai ya. Ini masih tadi saya mau lanjutkan, ternyata tadi tidak bisa, saya hanya menerangkan sedikit tentang peta. Nah, ini belum saya terangkan kemarin. Pada jenis-jenis peta ini ada yang menurut skala. Nah, peta berskala detail itu peta yang punya skala lebih besar dari 1/250.000. Artinya apa? Ini gambarnya lebih besar daripada relatif besar ya. Nah, ini detailnya bisa ketahuan. Misalkan rumah, gambar rumah dan sebagainya, ini bisa kita lihat. Contohnya kita buka Google Map itu, kalau skalanya paling kecil itu kan nggak kelihatan, hanya kelihatan gambarnya, bentuknya, garis-garisnya itu ya, jalan dan sebagainya. Tapi kalau kita perbesar, ini kan bisa melihat jalan, rumah dan sebagainya. Nah, ini pasti kita tahu. Nah, ini kalau peta yang lebih detail itu skalanya lebih kecil, yaitu hanya 1/250.000. Kalau skala menengah itu, peta dengan skala menengah itu petanya mempunyai skala antara 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Bisa ya menghitung skala ya, Mbak Umi, Mbak Raufik, Mbak Bintang, Mbak Bibin? Untuk menghitung skala bisa ya. Mbak Umi gimana untuk menghitung skala, tahu ya? Itu dari SD sudah diterangkan cara menghitung skala. Nah, berarti gambar pada peta dikali skala. Itu kan seperti itu, untuk mencari gambar sebenarnya. Kalau misalkan Mbak Bintang tingginya 170 dengan skala 10, jadinya berapa? Nah, berarti jadinya 17 cm kan, seperti itu. Kalau dalam gambar. Nah, ini ada skalanya. Kalau peta skala kecil, nah ini lebih dari 500.000. Nah, ini jenis peta menurut nilai data yang dikandung. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Artinya apa? Di sini data yang dikandung itu peta kualitatif dan data kuantitatif. Ini ada yang berdasarkan jumlah penduduk, ada yang berdasarkan luas wilayah dan sebagainya. Nah, ini ada yang peta kualitatif, berarti ini berdasarkan
luas daerah. Misalkan daerah Indonesia atau Indonesia ini punya luasan berapa mil. Nah, kilo, ribu mil, juta mil. Atau dari datanya itu berupa berapa, misalkan di desa A ini berapa mil luasnya. Nah, ini perbatasannya apa saja. Kalau data kualitatif itu berdasarkan jumlahnya, misalkan jumlah penduduk, nah, atau jumlah apalah. Nah, ini peta stasioner dan dinamis. Kalau stasioner biasanya itu lebih detail, kalau dinamis itu tampilannya sederhana. Artinya apa? Yang penting peta itu tidak membingungkan. Contohnya di sini ada peta Italia. Ini kan ada bisa disimpulkan di sini luas wilayahnya sekian, itu Italia dan sebagainya. Ada Indonesia. Nah, kalau Indonesia berarti kan ada beberapa pulau. Nah, ada peta militer. Peta militer ini adalah peta digunakan untuk strategi perang dan sebagainya. Ini adalah peta militer. Kalau peta navigasi tadi saya jelaskan di awal, kalau peta navigasi itu diperoleh untuk atau digunakan untuk keperluan navigasi, penunjuk arah dan sebagainya. Kalau peta dinding artinya apa? Peta dinding adalah peta yang bentuknya datar itu ya, yang digunakan. Nah, kalau di SSD biasanya kan ada di dinding-dinding itu. Ditaruh-taruh di dinding sebagai bahan pembelajaran dan sebagainya, itu peta dinding. Kalau peta kerja artinya apa? Nah, contohnya dalam arsitek itu kan ada gambar-gambarnya. Dan sekarang ini membuat peta kerja, ya kita kerjakan apa dulu. Kalau peta Taures berarti ini peta yang menunjukkan objek-objek wisata, tempat rekreasi, tempat makan, terus ada mungkin hotel dan sebagainya yang menunjukkan tentang wisata ya, turis, perjalanan dan sebagainya. Nah, ada SPBU dan sebagainya kan seperti itu. Peta misalkan itu. Kalau peta aplikasi di sini, nah, ya seperti tadi saya terangkan, nah, apa? Seperti Google Map, ada Google App dan sebagainya. Dan banyak lagi tentang peta-peta yang lain. Nah, ini contoh dari peta dinding. Berarti ini dari peta apa ini? Pulau mana ini? Kira-kira ini pulau apa ini? Pulau Bali ya. Nah, di sini Pulau Bali ini mana yang menunjukkan dari peta kualitatif dan kuantitatif? Bedanya di mana? Nah, ini di sini ada semua dilihat. Peta kualitatif yang mana, kuantitatif yang mana. Ya, bagus, Mbak Omi. Kalau yang gambar Pulau Bali ini namanya pulau apa? Kualitatif atau kuantitatif? Ini campuran ya, karena di situ ada luas wilayah, ada jumlah, dan sebagainya. Ada yang menunjukkan bahwa ini pantai, ada gambarnya campuran itu ya. Ya, itu. Kalau yang gambar pink ini, kotaan ini, apa menunjukkan apa ini? Navigasi ya. Nah, itu menunjukkan jalan-jalan dan sebagainya. Kalau ini namanya keterangan. Keterangannya apa di situ? Banyak sekali. Bukan lalu lintas Mbak Wiwin, tapi navigasi. Ya, berarti kita tahu bentuknya. Nah, ini kan ada luas wilayahnya. Nah, ini Yogyakarta. Jadi luas wilayahnya ini berbatasan dengan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah perbatasannya.
Nah, syarat-syarat kelengkapan dari sebuah peta. Yang pertama adalah judul peta, simbol peta, skala peta, dan proyeksi peta. Judul peta, misalkan apa? Judulnya. Judulnya adalah Pulau Bali atau NTB atau Pulau Jawa. Simbol peta. Nah, simbol peta ini artinya apa? Menunjukkan kalau sungai itu gambarnya apa, kalau rel kereta judulnya apa, kalau jalan bagaimana, kalau lorong bagaimana. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Kalau gunung simbolnya apa? Nah, ini biasanya kan ada segitiga hitam. Gunung artinya gunung, misalkan seperti itu. Kalau jalan seperti tangga berarti rel kereta. Kalau jalan hitam garis-garis tengah jalan raya. Kalau jalan putih, nah itu lorong-lorong dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah skala peta. Nah, skalanya, petanya berarti 1 banding berapa, 1 banding 500, atau 1 banding berapa. Tadi saya terangkan. Selanjutnya adalah proyeksi peta. Petanya digunakan untuk apa? Proyeksinya. Nah, ini. Selanjutnya grid peta atau garis-garisnya itu ya, yang membagi-bagi petanya. Petunjuk arah. Nah, ada penunjuk arah, kompas. Apa istilahnya itu? Arah mata angin itu ya. Utara mana, selatan mana, dan sebagainya. Legenda, insert peta, dan lain-lain. Ini nanti diterangkan di belakang. Nah, judul. Nah, judul ini menggambarkan tentang isi dan daerah yang dipetakan. Hasil pertanian Indonesia, peta curah hujan dan lain-lain, atau daerah Bali dan sebagainya. Nah, terus ada simbol peta, lambang-lambang terdapat pada peta yang menggambarkan informasi yang dimaksud di dalam peta. Simbol di dalam peta berupa bisa titik-titik, garis, gambar, luas, atau volume dan sebagainya. Tergantung jenis petanya. Nah, ini contoh dari simbol peta. Nah, ini diambil dari peta pertanian ya, tanah. Nah, tanah pertanian. Nah, ini tanah pertanian itu apa? Ada, kalau kotak-kotak seperti ini namanya sawah irigasi. Kalau kotak-kotaknya lurus tertata. Kalau saat ada hujan, kotak-kotak tidak tertata rapi. Kalau perkebunan hijau polos, kalau hutan, nah ada putih bentang-bentang sini. Kalau semak belukar putih, nah, tegalan atau ladang, nah, agak kuning, tanah kosong, nah ini putih, hutan rawa. Ini mbak, tujuannya itu bentuk-bentuknya, simbol-simbol peta. Nah ini contoh dari simbol peta dalam perairan. Nah, ini simbol peta dalam perairan, berkaitan dengan perairan. Nah, yang pertama itu adalah ini garis pantai, terus ada lagi batu karang, ada karang, danau, sungai, sungai musiman, air terjun dan sebagainya. Ada jeram, rawa, nah empang dan sebagainya. Ini adalah simbol-simbolnya dalam sebuah peta yang digunakan. Kalau ada gambar seperti itu di peta dan sebagainya. Nah, skala adalah perbandingan yang menunjukkan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak 2 titik yang sama di permukaan bumi. Berarti skala itu adalah pembanding antara jarak di bumi sebenarnya dengan gambar. Skala semakin besar, maka informasi yang disajikan semakin rinci. Begitu juga sebaliknya. Skala yang menggunakan angka, atau numerik, grafik, dan inci boleh. Menentukan skala peta.
Nah ini. Yang pertama itu menentukan skala peta. Yang pertama adalah membandingkan jarak dua titik. Terus menghitungkan sisi derajat, lintang, bujur menggunakan peta dan topografi dari sebuah peta. Ini adalah tentang peta. Oke, sudah selesai ya. Ini materinya tentang peta dan desa. Ini sudah selesai. Untuk pertemuan malam ini cukup sekian dulu. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi di lain waktu, di hari berikutnya, di minggu-minggu berikutnya. Selamat beristirahat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.